Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke ya. Sebelumnya marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kesempatan dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran meskipun dengan cara daring. Meskipun demikian, jangan sampai itu mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, marilah bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tamid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, hari ini pembelajarannya adalah IPA. Kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Untuk kali ini kita akan membahas organ gerak pada manusia. Namun sebelum itu, untuk menyemangati hari ini agar kita tetap semangat dan bentuk cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saksikan tayangan berikut ini. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke anak-anakku, sudah semangat ya? Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang organ gerak pada manusia.
organ gerak pada manusia itu dibagi menjadi 3 macam, yang terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, ketiga organ gerak manusia itu adalah, yang pertama adalah tulang, kemudian yang kedua sendi, dan yang ketiga adalah otot. Nah, anak-anakku, untuk lengkapnya bisa kamu baca di buku halaman 6-8 ya. Oke, untuk yang pertama anggota gerak tubuh kita adalah tulang. Yang pertama, tulang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini meliputi yang ada di kepala kita. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dan organ-organ seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Jadi fungsinya dari tengkorak kita adalah melindungi otak dan organ seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah, kemudian tulang yang kedua itu adalah tulang anggota tubuh. Anggota tubuh ini terletak di tengah ya. Tulang anggota tubuh ini fungsinya melindungi organ-organ yang ada di bagian dada dan di bagian perut, tempat melekatnya otot dan menegakkan tubuh. Ini adalah fungsi dari tulang anggota tubuh. Kemudian yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak manusia itu terdiri atas lengan tangan, kemudian ada tangan, kemudian ada tulang paha dan kaki. Jadi ini ada 4 macam ya. Tulang anggota gerak itu ada lengan tangan, kemudian ada tangan, kemudian ada tulang paha, dan ada tulang kaki. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, kemudian organ gerak manusia yang kedua itu adalah sendi. Apa itu sendi? Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Nah, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, sendi gerak ini terdiri atas 5 sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel itu memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya pada siku, lutut, dan ruas antar jari. Kemudian yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan gerakan 2 arah. Contohnya sendi antara ibu jari dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar, contohnya sendi pada leher kita. Nah, kemudian yang keempat adalah sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru ini adalah antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser memungkinkan gerakan melengkung ke depan, belakang, atau memutar. Contoh sendi geser itu ada pada tulang pada pergelangan kaki kita. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan. Kemudian untuk organ gerak manusia yang ketiga itu adalah otot. Otot merupakan organ atau alat gerak aktif pada manusia. Nah, otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ini adalah seperti gambar. Yang pertama itu adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, tidak dipengaruhi oleh kerja otak. Otot polos tersusun atas sel-sel berbentuk gelindong dengan ujungnya runcing dan memiliki satu inti sel di tangan. Itu adalah otot polos. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Seperti gambar yang kedua. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran atau dipengaruhi oleh kerja otak. Jadi ini dipengaruhi oleh kerja otak. Otot lurik menempel pada tulang dengan susunan sel yang panjang dan terdapat bagian terang dan gelap berselang-seling. Sel-sel penyusun mengandung banyak inti sel di bagian tepinya. Ini adalah ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Jadi tidak ada istirahatnya kalau otot jantung ini.
Bentuk otot jantung hampir sama dengan otot lurik, tetapi terdapat percabangan, ada cabang-cabangnya ya, ada cabang-cabangnya. Kerja otot jantung di bawah kesadaran dan dipengaruhi oleh kerja otak. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ini ibaratnya seperti selang ya yang mengalirkan air itu. Jadi ini adalah fungsi dari otot jantung, itu memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, demikian materi tentang organ gerak pada manusia yang kita bahas hari ini. Silahkan ditulis sebagai ringkasan untuk melengkapi atau untuk lebih memudahkan kamu belajar pada materi ini. Untuk itu Ustadz sampaikan terima kasih atas atensi kalian semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustadz kali ini kurang lengkap atau kurang berkenan di hati Anda semua. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.